Jadi di bulan Ramadan, dan perang Uhud yang sedang kita bahas terjadi di bulan Syawal. Kita di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, perkiraannya terjadi di hari Sabtu tanggal 15 Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 15 Syawal. Subhanallah. Tatkala peperangan itu terjadi, kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya. Sebagian diletakkan di Jabal Ainain. Ada 50 pemanah. Sisanya ya sudah berhadapan dengan orang-orang musyrik. Bagaimana peristiwa peperangan itu terjadi? Kalau kita hadir, entah bagaimana kondisi kita. Karena memang kondisinya sangat menegangkan. 700 melawan 3000. Dan persenjataan yang lengkap. Dengan bara semangat untuk membalas dendam yang sudah 1 tahun mereka pendam. Ya, kita akan baca bagaimana peperangan itu terjadi. Di titik mana saja terjadi peperangan yang begitu dahsyatnya. Dan siapa yang menang. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol dibaca. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Sufiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala. Perang Uhud. Dahsyatnya pertempuran di sekitar bendera. Setelah itu, pertempuran pun meletus dan semakin mengganas di antara kedua belah pihak. Semua sudut menjadi kancah pertempuran yang hebat. Pertempuran yang paling berat terjadi di sekitar bendera orang-orang musyrik. Secara bergantian, orang-orang dari Bani Abduddar bertugas membawa bendera perang setelah pemimpin mereka, Talhah bin Abu Talhah, terbunuh di tangan Az-Zubair. Bendera itu kini dibawa saudaranya, Abu Syaibah Utsman bin Abu Talhah. Dia maju untuk berperang sambil melantunkan syair. Ada kewajiban di tangan pembawa bendera untuk menjadikan pohon menjulang ke atas ataukah tumbang di atas tanah. Setelah maju ke depan, dia langsung disongsong oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang menyabetnya dengan sekali tebasan di bagian pundak hingga tangannya putus. Bahkan, sabetan pedang Hamzah itu melesat ke bawah hingga ke pusar dan mengeluarkan jantungnya. Barakallahu fikum. Nah, ini bukan mengeluarkan jantungnya. Jantung itu bahasa Arabnya adalah al-qalbu. Sedangkan di sini fabanat ri'atuh. Ri'ah itu artinya paru-paru. Diperbaikin ya. Paru-paru. Baik. Ketika ada pembagian tugas di kota Mekah, ada yang bertugas ngurusin Ka'bah, megang kunci Ka'bah. Sampai hari ini, Bani Syaibah adalah orang-orang yang memang diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah. Ada yang bertugas untuk memberikan makanan, minuman kepada jemaah haji. Ada yang bertugas membawa bendera perang. Jadi ada satu keluarga yang ditunjuk untuk membawa bendera perang. Siapa? Bani Abdiddar. Sebelum perang Uhud, Abu Sufyan sudah datang menjumpai pemimpin Bani Abdiddar, Talha bin Abi Talha. Dikatakan, ingat ketika perang Badar, gara-gara kalian lah kita kalah. Karena bendera itu ditinggal, terjatuh di atas tanah, kemudian semangat orang-orang jadi loyo. Makanya kalau kita lihat perang-perang itu dulu bawa bendera, bawa panji-panji. Ketika bendera itu tegak, maka itu menjadi isyarat bahwa pasukan masih jaya. Tapi ketika tumbang, selesai. Maka Abu Sufyan berusaha untuk membakar semangat Bani Abdiddar dengan mengatakan, kalau kalian nggak mampu, serahkan kepada kami bendera itu. Marahlah dia. Dan subhanallah, kalau dilihat, Talha bin Abi Talha meninggal dunia. Saudaranya, Abu Syaibah Utsman bin Abi Talha, mati juga. Bagaimana mereka dibunuh? Ya, para sahabat memang berusaha untuk menyerang bendera itu. Jadi titik terberat dalam peperangan itu di bendera. Makanya penjagaan bendera itu harus dengan apa ya? Dengan pengaturan strategi yang kuat. Kalau enggak, ya sudah. Meninggallah yang pertama Talha bin Abi Talha. Saudaranya juga dibunuh. Siapa yang bunuh? Hamzah. Bagaimana ditebas sama Hamzah di pundaknya. Sampai ke pusarnya. Yang akhirnya paru-paru itu keluar. Terpisah paru-paru itu. Bukan keluar ya. Tapi terpisah dari tubuh. Karena dahsyatnya sabetan pedang Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik. 2 sudah mati. Siapa lagi yang bawa benderanya? Kita lanjutkan. Nah. Setelah itu, bendera pasukan Quraisy diambil alih oleh Abu Sa'id bin Abu Talhah. Namun, Sa'id bin Abu Waqqas memanah Abu Sa'id tepat mengenai tenggorokannya hingga membuat lidahnya terjulur keluar dan tidak lama kemudian dia tersungkur ke tanah menjadi bangkai. Lanjutkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib. Pada saat itu, Abu Sa'id keluar dari kancah peperangan untuk buang air besar. Ali bin Abu Thalib memergokinya dan menyabetkan pedang ke arahnya. 2 kali sabetan pedangnya luput. Lalu disusul dengan sabetan yang ketiga hingga dapat membunuhnya. Barakallahu fikum.
Ini jamaah ya. Itu kadang-kala kalau baca terjemahan capek. Apa urusannya keluar? Di sini disebutkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Coba ditampilkan itu. Anunya. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Abu Sa'ad keluar dari kancah peperangan untuk buang air besar. Ada apa dia buang air besar? La haula wala quwwata illa. Bukan keluar buang air besar, tapi dia menantang keluar dari pasukan itu untuk perang tanding 1 lawan 1. Tapi terjemahannya buang air besar. Jadi nggak seru kalau. Nah, tolong diperbaiki jemaah. Nah, ya. Mana tadi? Waqila bal kharaja Abu Sa'ad yad'u ila al-bizar. Bizar yang mubarazah. Tapi ada yang mengatakan pendapat bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat itu Abu Sa'ad keluar dari kancah peperangan untuk menantang perang tanding, bukan buang air besar. Nah. Mubarazah maksudnya bizar itu mubarazah. Perbaiki, menantang perang tanding 1 lawan 1. 1 lawan 1. Nah, ini orang yang ketiga. Abu Sa'ad bin Abu Talha. Abu Sa'ad bin Abu Talha. Baik, lanjutkan. Kemudian, bendera diambil alih oleh Musafi' bin Talhah bin Abu Talhah. Namun, dia dapat dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abu Al-Aqlah hingga mati. Kemudian, bendera beralih ke tangan saudaranya, Al-Julas bin Talhah bin Abu Talhah. Namun, dia dapat dibunuh Ali bin Abu Thalib. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik, barakallahu fikum ya. Kita lihat nih. Yang pertama mati siapa? Pemimpinnya, Talha bin Abi Talha. Kemudian Utsman bin Abi Talha. Abu Syaibah ya. Utsman bin Abu Talha. Kemudian yang ketiga adalah Abu Sa'ad bin Abi Talha. Yang keempat adalah Musafi' bin Talha. Kemudian yang kelima Julas bin Talha bin Abi Talha. Allahu Akbar, 5 sudah mati. Dari yang megang bendera. Artinya ketika bendera itu jatuh, kemudian ada yang mengangkat, langsung mata para sahabat menuju ke dia. Ada yang ditebas oleh pedang, ada yang dipanah. Pokoknya bendera ini tempat yang paling sial buat orang-orang musyrikin. Artinya mereka sudah sampai nanti terakhir ditinggal itu bendera. Baik, lanjutkan. Oh, Anda salah. Bukan. Nah, coba lanjutkan. Kemudian, bendera beralih ke tangan Shuraih bin Qais dan akhirnya dia dapat dibunuh. Tunggu sebentar. Ini ada terjemahan yang tidak diterjemahkan. Yang pertama, yang mati siapa? Talha bin Abi Talha. Kemudian saudaranya Abu Syaibah, Utsman bin Abi Talha. Kemudian yang ketiga, Abu Sa'ad bin Abi Talha. Kemudian yang keempat, siapa? Musafi bin Talha bin Abi Talha. Tapi yang kelima? Julas bin Talha. Karena di terjemahannya ada nggak terjemahkan bahasa Arabnya? Haula sittatu nafarin min baiti wahid. Mereka 6 orang dari satu rumah. Ini kan nggak terjemahkan bahasa Indonesia. Kok 6 ya? Ada yang kelewat? Coba anak akan lihat. Coba ada yang hitung 6 apa 5? Yang baru mau dibaca Shuraih. Apa yang baru mau dibaca itu? Enggak, setelah itu beda keluarga sudah. Yang selanjutnya ini siapa? Arta'ah bin Syurahbil itu beda keluarga. Taib ala kulli hal. Syekh menyebutkan haula isittah 6, tapi ternyata 5. Mungkin salah cetak ya, bukan tapi 5. Taib dilanjutkan. Kemudian bendera beralih. Kemudian bendera beralih ke tangan Shuraih bin Qariz dan akhirnya dia dapat dibunuh Kuzman, seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin. Siapa namanya? Shuraih bin Qarid. Kok Shuraih bin Qarid? Bukan. Ya, apa terjemahannya ini? Ya, Anda bacakan ya. Tsumma hamalahu min bani Abdiddar Arta'ah bin Syurahbil. Jadi sebelum Shuraih ini benar. Ada Arta'ah bin Syurahbil. Kemudian bendera beralih ke tangan Arta'ah namanya. Tulis Arta'ah bin Syurahbil. Arta'ah bin Syurahbil. Faqatalahu Ali. Kemudian dia dibunuh oleh Ali. Iya, boleh jadi ini yang ke-6. Karena dia dari Bani Abdiddar masih. Arta'ah bin Syurahbil. Kemudian dibunuh oleh Ali. Nah, baik, ini kayaknya yang ke-6. Lanjutkan. Bukan karena hendak membela Islam, tetapi karena sifat kejantanannya. Baik, setelah itu ya tadi ya. Kemudian bendera beralih ke tangan Arta'ah bin Syurahbil. Kemudian dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ada yang mengatakan Hamzah. Kemudian dibawa oleh Shuraih bin Qarid. Nah, Shuraih bin Qarid. Silahkan, lanjutkan.
Kemudian bendera beralih ke tangan Syuraih bin Khalid dan akhirnya dia dapat dibunuh Utsman, seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin. Bukan karena hendak membela Islam, tetapi karena sifat kejantanannya. Iya, kejantanannya diganti namanya. Kejantanan. Bahasa Arab itu hamiyah dan jahiliyah. Fanatisme, emosi fanatisme yang kuat. Itu hamiyah. Emosi fanatisme golongan yang kuat. Siap, lanjutkan. Kemudian, bendera beralih ke tangan Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf al-Abdari, yang akhirnya dia dapat dibunuh Utsman pula. Kemudian, bendera beralih ke tangan seorang anak Syurahbil bin Hashim al-Abdari, yang akhirnya dia juga dibunuh oleh Utsman. Nah, jamaah rahimakumullah. Utsman, dia orang munafik. Dia sebenarnya nggak mau ikut perang. Kita tahu ketika perang Uhud itu ada 300 orang yang memisahkan diri. Utsman ini jagoan dia. Jagoan banget dia. Ketika dia pulang ke rumahnya, diedek lah, dibully sama masyarakatnya. Kau nggak ikut perang, kau buat apa? Punya keberanian ini, itu, macam-macam. Kau bela keluargamu. Akhirnya berangkat Utsman ini. Dan Utsman ini, sudah dikatakan dia itu masuk neraka. Jadi, setelah perang Uhud ini, dia dapat membunuh banyak orang. Kemudian dia terluka. Dan saat itu dia bunuh diri. Kemudian, Nabi SAW menyebutkan ya, Innallaha yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Allah membela agama ini dengan orang yang fajir kadang-kala. Contohnya kayak gitu. Ini orang penghuni neraka sebenarnya. Tapi dia bela agama. Karena apa? Ya dia punya banyak dorongan, banyak tujuan. Tapi yang jelas, boleh jadi Allah membela agama ini dengan orang-orang yang sebenarnya tujuannya pribadi, personal tujuannya, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Jadi, sudah ada 10 orang dari Bani Abduddar yang bergantian membawa bendera dan semuanya mati terbunuh. Baik, coba sebutkan 10. Benar 10? Kita lihat, coba ditampilkan ya. Kita hitung, yang tadi kan 5. Tadi 5, ditambah Arta bin Syurahbil jadi 6. Ditambah Syuraih bin Khalid jadi 7. Kemudian ditambah Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf al-Abdari jadi 8. Kemudian ditambah anaknya Syurahbil bin Hashim al-Abdari jadi berapa? 1-nya mana? Ana nggak dapat Mas ya. Nanti dilihat lagi lah. Tapi beliau menyebutkan 10. Nah, coba dilanjutkan dibaca yang 10 ini, 1-nya nanti yang dapat menemukan kasih hadiah nanti. Tafadhal. Nah. Tafadhal, dilanjutkan. Setelah itu, tak ada lagi yang membawa bendera. Tiba-tiba, muncul seorang budak milik mereka yang berasal dari Habasyah, maju untuk membawa bendera. Namanya Su'ad. Dia maju untuk membawa bendera sambil menunjukkan keberanian dan kehebatannya. Lebih hebat dari sekedar gambaran seorang budak, dan bahkan lebih hebat dari para pembawa bendera sebelumnya. Dia terus berperang hingga tangannya tertebas dan putus. Maka ia menjepit bendera perang itu dengan dada dan lehernya agar tidak terjatuh hingga akhirnya pun tewas. Sebelum tewas, ia mengatakan, "Ya Allah, apakah aku telah memiliki alasan?" Dengan terbunuhnya Su'ad ini, bendera pasukan Quraisy jatuh ke tanah dan tak seorang pun yang mau mengambilnya. Sehingga bendera itu dibiarkan berserak di tanah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, namanya di sini disebutkan Su'ad. Di bahasa Arabnya Sa'ad wa ba. Yang artinya, yang penyebutannya biasanya Sawab. Coba, anak ingin memastikan namanya. Iya, jemaah. Namanya Sawab. Sa'ad waw alif ba. Tapi kok jadi Su'ad terjemahannya? Oke, kita kasih dalam kurung aja. Sawab ya. Sa'ad waw ba. Ini orang yang ke-10 sebenarnya, tapi dia bukan dari Bani Abdiddar. Kalau kita hitung, dari Bani Abdiddar, mereka yang bertanggung jawab memegang bendera itu 9. Tambah 1, tapi ini bukan dari Bani Abdiddar, budaknya. Bagaimana sang budak ya, melihat majikan-majikannya tewas satu persatu, maka kemudian dia ambil itu bendera. Dia berjuang lebih berani daripada majikan-majikannya, tapi dia juga tewas. Disebutkan bahwasanya ditebas tangannya, dia peluk ya, dengan lehernya, tapi akhirnya dia terbunuh. Dan sebelum dia tewas, dia mengatakan, hal a'dartu, artinya, ya Allah, apakah aku sudah memberikan alasan, artinya aku mati ini, ya mati terhormat gitu. Kemudian bendera itu terjatuh. Dan tidak ada yang berani ambil. Menang umat Islam? Iya, menang. Tapi di awal. Baik, kita lanjutkan pertempuran di beberapa titik lainnya. Pertempuran di beberapa titik lain. Pertempuran semakin lama semakin panas, dan yang paling berat berkisar di sekitar bendera orang-orang musyrik. Pertempuran berkecamuk di setiap kancah peperangan. Keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin. Mereka menyerbu ke tengah pasukan musyrikin, layaknya air bah yang menjebol tembok bendungan. Sambil berkata, matilah, matilah. Beginilah seruan mereka pada waktu perang Uhud. Barakallahu fikum ya. Ini ada ucapan matilah, matilah ya. Bahasa Arabnya itu amit, amit.
Bahasa Indonesia kan ada amit-amit kan. Amit-amit itu adalah syiar. Jadi kalau bicara syiar, dalam beberapa peperangan Nabi SAW menetapkan syiar di antara mereka. Apalagi ketika malam hari peperangan berkecamuk, mereka nggak tahu ini kawan atau lawan. Maka mereka harus punya slogan bersama. Ada yang slogannya Hamim la yunsarun umpamanya. Kemudian salah satunya adalah amit-amit. Apa arti amit-amit ini? Kalau kita lihat di sini diterjemahkan amit-amit itu matilah, matilah. Ada dua makna yang disebutkan. Boleh jadi permintaan kepada Allah. Ya Allah, amit, amit artinya matikanlah ya Allah, matikanlah ya Allah. Atau perintah kepada kawan mereka. Ya Mansur, amit. Kalau ya Nasir, ya Allah yang mematikan mereka. Atau, wahai kawanku, matikanlah mereka. Jadi bukan matilah, matilah perintah untuk mati, tapi perintah untuk berjuang mematikan orang-orang musyrikin tersebut. Jadi ini slogan yang diberikan oleh Nabi SAW di peperangan-peperangan yang mau tidak mau mereka harus bersatu dengan musuh, berkecamuk perang itu sehingga nggak tahu lawan sama kawan, akhirnya mereka harus punya slogan yang disepakati. Salah satu di perang Uhud adalah amit, amit. Jadi matilah, matilah diganti amit, amit ya, yang artinya tadi sudah disebutin. Baik, lanjutkan. Abu Dujanah datang menyeruak sambil mengikatkan sorban berwarna merah di kepalanya. Membawa pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tekad untuk memenuhi hak pedang itu. Dia pun bertempur sambil menyusup ke sana kemari di tengah manusia. Siapapun orang musyrik yang berpapasan dengannya pasti dibabatnya hingga tewas. Dia benar-benar telah mengacak-acak barisan orang-orang musyrik. Nah, lanjutkan. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, ada yang terasa mengganjal di dalam sanubari ketika aku meminta pedang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau menolak permintaanku dan memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku bertanya-tanya kepada diri sendiri. Aku adalah anak Sofiyah, bibi beliau, juga berasal dari Quraisy. Aku sudah berusaha menemui beliau dan meminta pedang itu sebelum Abu Dujanah. Namun, beliau justru memberikannya kepada Abu Dujanah dan meninggalkan aku. Demi Allah, aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Abu Dujanah. Maka aku menguntitnya. Ya, Dia mengeluarkan sorban merahnya, lalu mengikatkannya di kepala. Orang-orang Ansor berkata, Abu Dujanah telah mengeluarkan sorban kematian. Maka dia pun beranjak sambil melantunkan syair. Akulah yang berjanji kepada kekasih tercinta. Di bawah kaki bukit, dekat pohon kurma. Aku tidak boleh berdiri di barisan belakang, memukul dengan pedang Allah dan Rasulnya. Setiap berpapasan dengan siapa saja dari kalangan musuh, ia pasti membunuhnya. Sementara, di antara orang-orang musyrik, ada seseorang yang tidak membiarkan orang kami yang terluka, melainkan dia pasti membunuhnya. Jarak Abu Dujanah dengan orang-orang musyrik itu semakin dekat. Aku berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan. Benar saja, 2 kali sabetan tidak mengena. Pada sabetan berikutnya, orang musyrik itu bisa menyabet Abu Dujanah, yang ditangkis dengan perisai dari kulit. Setelah itu, Abu Dujanah ganti menyabetkan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Abu Dujanah di sini ada yang perlu ditambahkan. Ditangkis dengan perisai dari kulit. Fa'addathu. Akhirnya, pedang itu Abdot itu menggigit ya. Apa bahasanya jemaah? Jadi ketika orang nyabet pedang terus kita tangkis dengan perisai, pedangnya itu menancap ya. Menancap di perisainya. Jadi itu bukan ditambahin pedangnya hingga ditangkis dengan perisai dari kulit. Kalau di sini nggak disebutkan dari kulit. Yang jelas disebutkan bahwasanya bidirqati, mungkin itu perisai. Fa'addat bisayfi. Kemudian perisai itu menancap, pedang itu menancap di perisainya Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah ganti menyabetkan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Baik, lanjut. Abu Dujanah terus menyusup ke tengah barisan, sehingga dia dapat lolos ke titik yang ditempati oleh komandan para wanita Quraisy. Abu Dujanah sendiri tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang wanita. Abu Dujanah menuturkan, kulihat seseorang yang sedang mencakar-cakar sedemikian rupa. Maka aku menghampiri orang itu. Nah, afwan, ini orang yang mencakar-cakar. Ya, yakhmis itu artinya mencakar-cakar. Tapi boleh jadi maknanya di sini orang yang memotivasi, membakar semangatnya orang-orang musyrikin untuk berperang. Karena mereka adalah tim horenya orang-orang musyrikin ya. Yang sedang mencakar-cakar sedemikian rupa, yakhmisun nas khamsan syadidan. Nah, coba dilanjutkan, baca dulu. Ketika pedangku siap kutebaskan kepadanya, orang itu pun berteriak keras. Ternyata dia adalah seorang wanita. Aku menganggap pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu mulia untuk membunuh seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Hindun binti Utbah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Tadi cerita di awal peperangan Nabi SAW mengeluarkan pedangnya. Beliau mengeluarkan pedangnya, lalu mengatakan siapa yang mau mengambil pedangku dan memberikan haknya. Abu Dujanah angkat tangan. Zubair juga minta agar diberikan kepadanya. Zubair bin Awam. Ternyata Zubair nggak dikasihkan ke Abu Dujanah. Zubair ada sesuatu yang nggak enak. Kenapa kok dikasihkan kepada Abu Dujanah? Kok bukan aku gitu. Setelah diikutin, kita dapat melihat. Ternyata Abu Dujanah memang
benar-benar memberikan hak pedang. Tidak pernah berjumpa dengan orang musyrikin kecuali ditebas oleh pedang. Namun terakhir, ketika lihat ada orang yang terus memotivasi. Jadi yang tadi yakhmisun nas khamsan syadidan, itu boleh jadi bermakna membakar semangat orang yang mencakar-cakar mereka. Ayo, ayo. Dia lihat orang ini. Maka ketika didatengin, ternyata perempuan. Maka Abu Dujana mengangkat pedang Nabi SAW. Dan subhanallah, takdir Allah ya. Abu Dujana tidak menebas Hind, karena Hind nanti masuk Islam. Allahu Akbar. Baik, itu cerita Abu Dujana. Baik, cerita Hamzah. Bagaimana dengan Hamzah? Az-Zubair bin Al-Awwam melanjutkan. Kulihat Abu Dujana telah mengayunkan pedang persis di bagian tengah kepala Hindun binti Utbah. Namun, kemudian dia membelokkan arah sabetan pedangnya. Aku bergumam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini nanti oleh Sementara itu, Zubair bin Awam. Zubair setelah perang itu tanya sama Abu Dujana. Aku melihat semua yang kau lakukan. Dan Masya Allah, hanya ada satu yang aku bingung. Kenapa engkau nggak jadi nebas orang itu? Disitulah dia cerita. Ketika aku hendak menebas, tahu ternyata dia tualwil. Kayak perempuan, seperti itu. Maka aku tahu dia perempuan. Maka aku menghormati pedang Nabi SAW dari membunuh wanita. Ini ceritanya, kenapa dia tidak membunuh Hind. Baik, tafadhol. sementara itu, Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur bagaikan singa yang sedang mengamuk. Dia menyusup ke tengah barisan pasukan musyrikin tanpa mengenal rasa takut dan tidak ada tandingannya. Orang-orang yang gagah berani dari pihak musuh pun dibuatnya seperti daun-daun kering yang berterbangan di hembus angin. Lebih khusus lagi, andilnya yang nyata dalam menghabisi para pembawa bendera musuh. Dia terus menerjang dan mengejar tokoh-tokoh musuh, hingga akhirnya dia terbunuh di barisan paling depan. Bukan terbunuh seperti dalam adu tanding semata, tetapi dia terbunuh layaknya orang baik-baik yang terbunuh di tengah kegelapan malam. Barakallahu fikum. Nah, hingga dia terbunuh di barisan paling depan. Nah, ini beliau itu tetapi dia terbunuh kama yuqtalul kiram fi halqi dhalam. Beliau terbunuh layaknya orang baik yang terbunuh di tengah kegelapan malam. Irtial itu artinya dibunuh dengan kondisi orang itu tidak tahu dibunuh. Apa bahasanya? Jadi ada orang sedang duduk atau dibunuh gitu. Di irtial. Irtial itu biasanya orang kalau kirim pembunuh bayaran ya, bukan disergap. Dibunuh dalam kondisi nggak sadar gitu. Hah? Enggak. Irtial. Di membunuh dengan tipu daya. Membunuh dengan tipu daya. Mungkin ya. Irtial. Jadi tadi pemimpinnya yang dibunuh kirim orang untuk membunuh dia secara sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu Hamzah, disebutkan di sini. Hamzah tidak terbunuh ketika perang tanding. Ketika menghadapi musuh, 1 lawan 1. Enggak. Hamzah tidak terbunuh ketika dia melawan jagoan-jagoan musyrikin. Tidak. Tapi Hamzah itu dibunuh dalam kondisi dia sedang berperang. Atau ada yang nyerang dia. Dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin itu. Dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Wahsy itu. Ketika dia, ini kita akan baca. Oke, kita akan baca bagaimana terbunuhnya Hamzah. Tapi di sini disebutkan, tetapi dia dibunuh layaknya orang baik-baik yang terbunuh di tengah kegelapan malam. Secara sembunyi, artinya orang, tapi dia terbunuh secara sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi mungkin. Nah, saya akan lanjutkan dibaca terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib. Terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah penuturan yang disampaikan sendiri oleh pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb. Waktu itu, aku adalah budak Jubair bin Mut'im, paman Jubair. Tu'aimah bin Adi terbunuh pada perang Badar. Pada saat Quraisy pergi ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, jika kamu dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, engkau merdeka. Maka aku pun ikut bergabung bersama pasukan. Aku adalah seorang penduduk Habasyah, seperti lazimnya orang-orang Habasyah. Aku juga mahir dalam melemparkan tombak kecil. Jarang sekali aku meleset dari sasaran. Saat mereka bertempur, aku segera beranjak mencari-cari Hamzah. Akhirnya, aku dapat melihat kelebatnya di tengah manusia yang layaknya unta abu-abu yang lincah. Tak seorang pun mampu menghadapi terjangannya. Demi Allah, aku pun bersiap-siap menjadikannya seperti yang kuinginkan. Maka aku pun berlindung di balik pohon atau batu untuk mendapatinya. Tiba-tiba, Tiba bin Abdul Uzza muncul dan mendahuluiku ke arah Hamzah. Ketika Hamzah melihatnya, dia berkata kepadanya, kemarilah wahai anak pemotong kelentip. Ibunya memang seorang tukang khitan wanita. Sejurus kemudian, Hamzah menyabetkan pedangnya tepat mengenai kepalanya hingga bersimbah darah. Wahsy melanjutkan, aku mengayun-ayunkan tombakku, dan aku merasa subur. Tombak kulemparkan tepat mengenai perutnya bagian bawah hingga tembus ke selangkangannya. Ia berjalan ke arahku dengan badan limbung, lalu jatuh ke tanah. Aku menunggunya beberapa saat, hingga akhirnya ia pun meninggal. Setelah itu, aku menghampiri jasadnya dan kucabut tombakku. Kemudian, aku kembali ke
tenda dan duduk di sana. Aku tidak mempunyai kepentingan yang lain. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Setelah tiba di Mekah, aku pun dimerdekakan. Allahu Akbar jemaah. Ya, ini disebut pembunuh bayaran. Artinya dia membunuh, nggak ada tujuan apa-apa. Dia nggak punya masalah sama yang dibunuh. Dia tidak ada emosi sama yang dibunuh. Dia cuma ingin dibebaskan. Dan Wahsy menyatakan bahwa Hamzah ini nggak bisa dideketin. Gitu. Orang yang dekat sama Hamzah mati. Dari jagoannya. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sama Wahsy tadi, ketika Hamzah sedang tidak melihat dari arah yang cukup jauh tentunya, dia melemparkan tombaknya mengenai di bawah pusarnya itu sehingga tembus ya. Yang akhirnya darah berkucuran. Hamzah melihat yang membunuh dideketin sama Hamzah, tapi darah sudah banyak yang mengalir dan Hamzah meninggal dunia. Wah, siapa yang dilakukan? Ngambil itu tombak, balik lagi dia ke tenda-tenda orang musyrikin. Udah tunggu sana dia. Wahsy masuk Islam. Cerita Wahsy ini diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai penaklukan kota Mekah insyaallah. Terus Nabi tanya sama Wahsy alaihi salatu wassalam, Wahsy, gimana kau bunuh Hamzah? Ceritalah dari awal sampai akhir. Setelah cerita Nabi SAW mengatakan, Wahsy, kalau engkau bisa jangan pernah kau menampakkan wajahmu kepada aku. Bukan Nabi nggak menerima keislaman Wahsy, bukan Nabi menyimpan dendam sama Wahsy, lah sama sekali nggak ada itu. Tapi kalau Nabi melihat Wahsy, kemungkinan Nabi akan ingat sama pamannya Hamzah. Akhirnya beliau akan sedih lagi. Jadi ada trauma itu ada. Artinya kita itu kadang-kala kalau di rumah yang ngelihat bajunya orang tua kita, melihat motornya orang tua kita jadi ingat orang tua kita udah meninggal dunia ini dan itu. Akhirnya menimbulkan kesedihan kembali. Wallahu a'lam ya. Yang jelas Nabi SAW meminta kepada Wahsy untuk kalau bisa tidak menampilkan wajahnya di hadapan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi lagi kajian di Masjid Nabawi itu Wahsy datang. Tapi jadi akhir ya, beliau tidak mendekat dan tidak menampakkan diri kepada Nabi SAW. Baik, Hamzah meninggal dunia. Terus menguasai keadaan. Meskipun pasukan kaum muslimin mengalami kerugian besar dengan terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka tetap mampu menguasai seluruh keadaan. Tokoh yang berperang pada waktu itu adalah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidullah, Abdullah bin Jahsh, Sa'id bin Mu'adz, Sa'id bin Ubadah, Sa'id bin Al-Rabi, Anas bin An-Nadr, dan masih banyak lagi orang seperti mereka yang merontokkan ambisi kaum musyrikin. Nah, kalau kita lihat terbunuhnya Hamzah tidak membuat kondisi pasukan umat Islam berantakan, enggak. Ya udah, Hamzah udah meninggal dunia dan kita tahu di sini meninggalnya Hamzah sebelum turunnya pasukan pemanah. Artinya umat Islam terus dapat melanjutkan peperangan tanpa harus berhenti atau semangat mereka kemudian redup dikarenakan Hamzah meninggal dunia, enggak. Dan juga bukan Hamzah yang pegang bendera umat Islam. Mus'ab bin Umair yang memegang bendera kaum Muhajirin. Nah, baik, lanjutkan. Dari pelukan istri, langsung mengambil pedang dan perisai. Di antara pahlawan perang yang bertempur tanpa mengenal rasa takut adalah Hanzalah bin Abu Amir. Ayahnya adalah seorang tarbit yang disebut si fasik, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hanzalah bin Abu Amir baru saja melangsungkan pernikahannya saat mendengar gemuruh peperangan, dan saat itu ia sedang berada di pelukan istrinya. Ia pun segera melepas pelukan istrinya dan bangkit untuk berjihad. Saat ia telah terjun ke medan perang dan berhadapan dengan kaum musyrikin, ia menerobos ke barisan musuh hingga dapat berhadapan langsung dengan komandan pasukan Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Saat itu, dia nyaris dapat membunuh Abu Sufyan kalau saja Allah tidak menganugerahkan kesyahidan kepadanya. Ia menyerang Abu Sufyan dan ketika telah berhasil membekuk tubuhnya dan bersiap membunuhnya. Shaddad bin Al-Aswad melihat kejadian itu, lalu ia pun menikamnya hingga gugur syahid. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Ini Hanzalah. Bapaknya itu adalah orang munafik. Bukan orang munafik ya, orang fasik disebutkan di sini yang dikenal dengan Abu Amir. Abu Amir al-Fasik ya, orang yang fasik. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari yang mati yang hidup. Contohnya, Hanzalah dengan bapak. Bapaknya yang merupakan Abu Amir Rahib yang dikatakan fasik. Dia yang memotivasi orang-orang untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata anaknya muslim yang taat. Bahkan bagaimana Hanzalah ketika dalam pelukan istrinya, dia baru nikah. Jadi dia malam itu nggak berangkat. Kita tahu Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah di sore hari lah. Habis asar menjelang maghrib ya, kemudian beliau meninggalkan kota Madinah menuju ke Uhud. Hanzalah belum. Karena dia baru menikah, itu malam pengantin dia. Tahu-tahu dia lagi bersenang-senang sama istrinya, dia dengar. Karena nggak terlalu jauh kota Madinah dari Uhud. Ya. Hanzalah meninggalkan istrinya. Dalam kondisi dia junub. Ya. Dia berangkat ke medan perang. Kemudian dia mati syahid. Maka dikatakan dia Hanzalah al-Ghasil, yaitu Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Baik, dan kalau kita lihat tadi, Allah kalau sudah mentakdirkan sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Abu Dujana tidak jadi membunuh Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang seharusnya mati ya, artinya kalau hitung-hitungan mati dia di tangan
Handalah, tapi ternyata Allah siapkan orang yang membunuh Handalah. Kemudian Handalah meninggal dunia. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Istrinya Hind masuk Islam. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Peranan para pemanah dalam pertempuran. Detasemen pemanah yang diangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditempatkan di atas bukit mempunyai peranan yang sangat besar dalam membalik genderang perang untuk kepentingan pasukan kaum muslimin. Kavaleri Quraisy yang dipimpin Khalid bin Al-Walid dan ditopang oleh Abu Amir Sifasik melancarkan serangan 3 gelombang untuk menghancurkan sayap kiri pasukan kaum muslimin. Sebab, jika sayap ini bisa digempur, inti pasukan kaum muslimin dapat dimasuki. Dengan demikian, barisan mereka bisa dibuat kocar-kacir dan bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Namun, tiap kali ada gelombang serangan, para pemanah yang berada di atas bukit menghujani musuh dengan anak panah, hingga dapat menggagalkan 3 kali serangan musuh tersebut. Barakallahu fiikum. Khalid bin Walid membawa 200 pasukan berkuda. Dia dibantu oleh Ikrimah ibn Abu Jahal. Dan juga didukung oleh Abu Amir Al-Fasik, bapaknya Handalah. Jadi bapaknya Handalah ini berusaha untuk menarik orang-orang Ansor supaya bergabung dengan orang musyrikin. Ketika itu tidak terjadi, maka dia memikirkan bagaimana mengalahkan kaum muslimin. Maka dia memberikan arahan, mendukung Khalid untuk menyerang dari sayap kiri, memuterin bukit pemanah ini. Tapi nggak pernah berhasil. 3 kali, 50 pemanah selalu. Ya, bagaimana pemanah ini melemparkan panahnya. 200 pasukan berkuda, diluncurin 50 panah. Maka yang depan itu tentunya akan mundur kuda-kuda itu. 50 panah, 50 panah. 3 kali mereka berusaha nggak berhasil. Tapi Allah kasih kemenangan. Bendera kaum musyrikin sudah jatuh ke tanah. Khalid bin Walid nggak berhasil. Kemudian Abu Dujanah tadi berhasil menerabas barisan musuh sampai ke tempatnya perempuan-perempuan. Udah habis kaum musyrikin. Baik, dilanjutkan. Kalahan pasukan musyrikin. Roda pertempuran terus berputar dan pasukan kaum muslimin yang kecil justru dapat menguasai seluruh keadaan, sehingga sempat menyurutkan ambisi para dedengkot kaum musyrikin dan membuat barisan mereka berlari menghindar ke kanan, ke kiri, ke depan dan belakang. 3.000 prajurit musyrikin seolah-olah harus berhadapan dengan 30.000 prajurit muslim. Keberanian dan keyakinan pasukan kaum muslimin terlihat jelas. Barakallahu fikum. 3.000 nih jemaah. Bersama mereka ada 200 pasukan berkuda. Ditambah lagi ada 600 dari 600 orang yang pakai baju besi. Mereka kocar-kacir menghadapi 700 orang. Seakan-akan yang dihadapi 30.000 orang. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan bikin kalian berani, tegar, kokoh telapak kaki kalian. Karena ada orang yang gemeter kakinya ketika menghadapi musuh. Baik. Lanjutkan. Setelah Quraisy menguras tenaganya habis-habisan untuk menghadang serbuan pasukan kaum muslimin, semangat mereka pun turun drastis. Bahkan, tak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera. Setelah terbunuhnya pembawa bendera mereka yang terakhir, yaitu Suad, tak seorang pun berani mengambil bendera itu agar pertempuran berlangsung seru di sekitarnya. Mereka sudah ancang-ancang untuk mundur dan melarikan diri. Seakan mereka lupa apa yang pernah bergejolak di dalam hati mereka sebelum itu, yaitu dendam kesurmat dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan, kehormatan, dan wibawa. Nah, kita lihat ya, bagaimana kaum musyrikin melihat bendera itu terjatuh. Pasukan mereka kocar-kacir. Akhirnya semangat mereka redup, bahkan mati. Keinginan untuk balas dendam udah nggak ada lagi sudah. Mereka benar-benar ketakutan. Kalau kita berperang menghitung jumlah, maka kita nggak akan perang. 300 lawan 1000. Kalau hitungan matematika, ya udah. Nggak mungkin, sudah itu 1000, kita cuma 300. Ini 700 lawan 3000. Tapi ketika seorang yang mengatakan la ilaha illallah, berjihad di jalan Allah, iya, dia berjihad dengan strategi, tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah. Tanpa bantuan Allah, sebanyak apapun jumlah mereka, hanya akan membuat kerepotan dan kekalahan. Baik, lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memenuhi janjinya, sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya yang menuturkan, demi Allah, aku bahkan bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama rekan-rekannya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, di dalam As-Sahih disebutkan, saat kami menyerang, mereka melarikan diri, hingga dapat kulihat bagaimana para wanita Quraisy berjalan terseok-seok di bukit sambil menyingsingkan pakaian, hingga betis dan gelang kaki mereka terlihat. Kaum muslimin mengejar orang-orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta. Allahu Akbar. Selesai sudah. Pasukan udah kabur. Jadi kondisi di medan perang itu benar-benar menunjukkan umat Islam menang. Nggak ada lagi peperangan sudah. Yang ada kabur. Maka umat Islam ya mengumpulkan harta rampasan perang. Pedang yang ditinggal, tombak yang ditinggal, baju besi yang dipakai, bekal yang mereka bawa. Banyaklah harta rampasan perang. Karena udah selesai perang. Udah kabur. Terus kok bisa akhirnya umat Islam kalah? Ini. Orang yang nggak patuh, yang nggak nurut.
menderita hidup. Baik, kita lanjut. Kesalahan fatal para pemanah. Pada saat pasukan Islam yang tidak seberapa jumlahnya tersebut hampir meraih puncak kemenangan atas pasukan Quraisy, yang nilai kemenangannya tidak kalah sedikit dari kemenangan yang diraih di Perang Badar. Terjadilah kesalahan fatal yang dilakukan para pemanah, sehingga bisa membalik keadaan secara total dan akhirnya menimbulkan kerugian yang amat banyak bagi pasukan kaum muslimin. Bahkan, hampir saja menyebabkan gugurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini membiaskan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi ketenaran dan kehebatan mereka setelah meraih kemenangan di Badar. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Mereka benar-benar melakukan kesalahan besar. Membuat kerugian yang sangat dahsyat. Dan hampir membuat Nabi SAW gugur. Jadi, nama besar umat Islam itu jadi mengecil gara-gara pemanah. Yang nggak nurut. Baik, lanjutkan. Sebelumnya, kami telah menyebutkan redaksi instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat keras terhadap para pemanah itu, agar mereka tetap berada di atas bukit, dalam keadaan kalah maupun menang. Sekalipun sudah ada perintah yang sangat tegas ini, ketika pasukan pemanah melihat kaum muslimin sudah mengumpulkan harta rampasan dari pihak musuh, mereka pun dikuasai egoisme kecintaan terhadap duniawi. Mereka saling berkata, harta rampasan. Rekan-rekan kalian sudah menang, apalagi yang kalian tunggu. Komandan mereka, Abdullah bin Jubair, mengingatkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dengan berkata, apakah kalian sudah lupa apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian? Namun sayang, mayoritas pasukan pemanah tersebut tidak memedulikan peringatan ini. Mereka berkata, demi Allah, kami benar-benar akan bergabung dengan mereka agar kita mendapatkan bagian dari harta rampasan itu. Kemudian, ada 40 orang yang meninggalkan pos di atas bukit. Lalu mereka bergabung dengan pasukan inti untuk mengumpulkan harta rampasan. Dengan begitu, punggung pasukan kaum muslimin menjadi kosong. Tinggal Ibnu Jubair dan 9 rekannya. 10 orang ini tetap berada di tempat semula hingga ada perintah bagi mereka. Barakallahu fikum. Ya, berapa yang turun? 40 orang. Apa penyebabnya? Ad-dunya. Mereka melihat perang udah selesai. Ini saatnya ngumpulin harta rampasan perang. Kok kita di sini duduk-duduk? Tidak melakukan apa-apa. Makanya orang yang disuruh standby itu, ya standby udah, jangan tinggalkan tempat itu. Lu ngapain? Nggak ada kerjaan. Udah, perintah kepadamu standby di situ. Jangan tinggalkan tempat. Tapi mereka berijtihad. Padahal sudah ada nas yang jelas, kalah menang tetap. Sampai kami kirim orang, masih perintah yang baru. Tapi mereka turun. Tinggal 10 orang. Mampukah 10 orang ini menghadapi 200 pasukan berkuda? Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Ustaz, jazakallahu khairan ya Ustaz. Pertanyaan yang pertama Ustaz,